Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua para peternak ayam. Jadi pada kesempatan kali ini saya itu akan berbagi kepada kalian yaitu cara mencampur pakan untuk indukan ayam kampung. Tentunya dengan menggunakan pakan ini kalian itu akan menghemat dalam biaya pembelian pakan. Dan ini saya sudah terapkan di peternakan saya dan benar-benar merasakan yang namanya hemat dalam pembelian pakan. Selama saya menggunakan pakan ini, produksi telur ayam kampung di peternakan saya itu tidak mengalami kendala alias lancar dan normal. Oleh karena itu saya akan berbagi kepada kalian, dan jika kalian berminat silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa menerapkan apa yang saya akan berikan kepada kalian. Jadi bahan yang saya gunakan untuk membuat racikan pakan untuk indukan ayam kampung itu saya menggunakan yang pertama di sini ada dedak padi. Seperti inilah dia dedak yang saya gunakan. Ini merupakan pakan atau bahan utama dalam pembuatan racikan pakan yang saya gunakan. Kemudian di sini juga ada dedak jagung. Ini merupakan bahan campuran yang saya gunakan dalam pembuatan pakan. Serta ada juga di sini konsentrat pedaging. Sebenarnya di sini itu saya mau menggunakan konsentrat petelur, tapi konsentrat petelurnya tidak ada, makanya saya ganti dengan konsentrat pedaging. Berhubung karena ini merupakan jenis pakan fermentasi, jadi di sini itu kita harus menggunakan EM4 atau probiotik, dan di sini juga saya menggunakan molasses sebagai tambahan. Tetapi kalau tidak ada molasses cukup menggunakan gula pasir saja untuk mengaktifkan bakteri baik yang ada pada probiotik. Kemudian di sini juga itu kita harus menyiapkan air sebanyak 5 liter. Untuk air sebanyak 5 liter, di sini itu kita harus menggunakan cairan probiotik sebanyak 2,5 tutup botol. Atau untuk sederhananya yaitu setiap 1 liter air kita itu harus menggunakan probiotik sebanyak setengah tutup botol saja. Kemudian selanjutnya di sini itu jika kalian memiliki molase atau tetes tebu, kalian itu tambahkan 1 sendok saja molase atau tetes tebu ke dalam larutan air. Tetapi jika kalian tidak memiliki molase atau tetes tebu, cukup kalian skip saja bahan yang satu ini, karena ini merupakan tambahan saja bukan bahan utama. Kalau ada silahkan ditambah, kalau tidak ada ya tidak usah. Terakhir saya tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok setiap 5 liter air, atau untuk sederhananya setiap 1 liter air itu kita menggunakan 1 sendok gula pasir saja. Setelah semua bahannya diturunkan, selanjutnya yaitu kita tinggal aduk saja sampai tercampur rata. Di sini itu sebelum digunakan air probiotiknya itu harus didiamkan minimal 15 menit sebelum kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke dalam tahap proses pencampuran pakan, di mana setiap 1 kali saya mencampur pakan yaitu saya menggunakan takaran sebanyak 5 kilo dengan rincian yaitu 3 kilo dedak padi dan 2 kilo dedak jagung. Dan setiap 5 kilo campuran pakan saya itu tambahkan 200 gram konsentrat pedaging. Di sini perlu dicatat, saya itu menggunakan konsentrat pedaging karena dalam keadaan terpaksa saja. Sebenarnya yaitu saya mau menggunakan konsentrat petelur, tetapi konsentrat petelurnya lagi kosong, jadi saya terpaksa menggunakan konsentrat pedaging saja. Kemudian kita sudah masuk ke dalam tahap pengadukan, di mana di dalam baskom ini sudah ada 3 bahan yang sudah kita campur. Di antaranya yaitu ada 3 kilo dedak padi, 2 kilo dedak jagung, dan 200 gram konsentrat pedaging. Jadi satu kali lagi saya ulang supaya lebih jelas. Di dalam 1 kali saya mencampur pakan seperti ini itu saya menggunakan takaran sebanyak 5 kilo dengan rincian 3 kilo dedak padi, 2 kilo dedak jagung, dan 200 gram konsentrat pedaging. Perlu kalian perhatikan lagi seperti yang saya katakan tadi, di sini itu saya terpaksa menggunakan konsentrat pedaging. Seharusnya saya menggunakan konsentrat petelur, tetapi karena konsentrat petelurnya lagi kosong, makanya saya terpaksa menggunakan konsentrat pedaging saja.
Kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke dalam tahap proses pencampuran air probiotik, di mana setiap 5 kg campuran pakan saya tambahkan air probiotik sebanyak 1,5 liter. Untuk lebih gampangnya dalam mengukur air, saya itu menggunakan botol minuman yang kemasan 1,5 liter air. Jadi proses pencampurannya itu jauh lebih gampang. Untuk proses pencampuran air probiotik ke dalam campuran pakan itu sangat gampang sekali. Cukup air probiotiknya itu kita tuangkan saja seperti yang nampak di dalam video ini. Kemudian kita aduk lagi sampai air probiotiknya ini tercampur rata. Di sini itu ada dua opsi, di mana kalian bisa langsung tuangkan semua air probiotiknya, atau kalian tuangkan sedikit demi sedikit air probiotiknya, tergantung dari kalian sendiri mau pilih yang mana lebih gampangnya. Pada proses pencampuran pakan dengan air probiotik ini itu menggunakan atau membutuhkan waktu yang agak lama, karena ini itu kita harus benar-benar teliti di dalam mengaduk pakan ini, yaitu dimana semua pakan itu harus basah secara merata. Jangan sampai ada yang basah dan ada yang tidak, karena itu sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan campuran pakan fermentasi yang kita buat ini. Agar durasi dari video ini tidak terlalu lama, videonya itu saya percepat saja, dan inilah dia hasilnya setelah saya aduk sekian lama antara air probiotik dan pakannya. Ini sudah terlihat tercampur rata, nampak seperti yang ada di dalam video ini. Dan seperti inilah dia hasilnya ketika kita mencampur air probiotik dan pakan itu sesuai dengan takarannya. Ketika pakannya itu digenggam, itu akan berbentuk, dan ketika dihamburkan itu sangat gampang sekali terhambur. Kemudian selanjutnya pakan ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tempat fermentasi pakan yang sudah kita aduk ini. Sebenarnya saya itu membuat 20 kilo pakan fermentasi seperti ini, tetapi yang saya jelaskan itu cuma 5 kilo agar lebih gampang kalian pahami. Nah, ini adalah proses pemasukan pakan ke tempat fermentasi. Ini itu 5 kilo sebanyak 4 kali, jadi totalnya itu ada 20 kilo. Sebagai kesimpulan atau penutup, jika teman-teman ingin meniru cara saya dalam meracik pakan fermentasi, silahkan kalian tiru, tetapi kalian pelajari terlebih dahulu caranya di dalam video ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi secara sederhana, itu sangat mudah dipahami jika kalian memperhatikan video ini mulai dari awal sampai selesai. Nah, selanjutnya itu ini merupakan tahap proses pemadatan pakan yang sudah kita campur. Ini itu juga berperan penting di dalam tingkat keberhasilan pakan fermentasi yang kita buat. Setelah pakannya itu kita padatkan, selanjutnya pakan ini tinggal kita tutup menggunakan plastik. Caranya itu seperti yang ada di dalam video ini. Saya menggunakan plastik yang besar agar seluruh permukaan dari wadah ini bisa tertutupi. Kemudian selanjutnya saya ikat menggunakan karet ban bekas yang telah saya buat seperti ini. Kunci dari keberhasilan dari pakan fermentasi ini yaitu kedap udara. Pakan ini kita tinggal simpan kurang lebih atau minimal 3 hari, pakan ini sudah siap untuk kita gunakan. Dan saya rasa videonya itu cukup sampai di sini saja, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.